Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Effendi. Saya adalah guru sekolah dasar sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 5 Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulungagung Barat, Provinsi Lampung. Pembelajaran akan saya lakukan di kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, muatan terpadu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Baik, selamat pagi semuanya. Pertama-tama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, kalau semuanya sehat. Hari ini ada yang nggak masuk tidak? Tidak. Komplit 22 anak? Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Karena dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita serap semaksimal mungkin agar menjadi bekal kita, menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Amin. Baik, kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Silakan. Jabrak gandai. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta tanah air kita terhadap bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Untuk salah satu temannya silakan untuk menjadi dirijen, ya. Iya. Oke, terima kasih, silakan. Nah, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak minta semuanya berdiri. Nyanyinya harus penuh semangat, ya, karena masih pagi, ya. Bisa dimulai? Silakan dirijennya dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari mandu ibuku. Hari ini Bapak akan mengajarkan materi di tema 3, ya, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Jadi nanti kalian akan tahu apa sih itu teks eksplanasi, kemudian kita akan mencari informasi dari teks eksplanasi itu. Bagaimana cara mencari informasinya, bagaimana struktur dari teks eksplanasi itu sendiri. Kemudian yang nanti akan lebih asik lagi, nanti kita akan membuat percobaan, yaitu membuat rangkaian listrik dari seri dan paralel. Jadi nanti kita akan belajar membuat rangkaian listrik. Itu praktek kita hari ini. Nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan, akan diuji hasilnya di depan dan dipresentasikan. Jelas ya? Pernah nggak melihat rangkaian listrik? Di rumah? Pernah ya melihat rangkaian listrik di rumah? Baterai itu bisa menyala? Ada apa saja yang pertama? Kemudian ada kabelnya, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada saklarnya buat cetekannya. Kemudian yang penting ada buklan. Bapak pengen dulu bagi kalian dalam 5 kelompok.
Baik, sekarang silakan dibagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ya, silakan. Baik, kelompoknya sudah terbentuk ya. Ada berapa kelompok tadi? 5. Jadi masing-masing kelompok akan Bapak bagikan LKPD ini ya. Kemudian nanti setelah Bapak bagikan, nanti akan Bapak tampilkan video melalui PowerPoint, presentasi PowerPoint. Silakan nanti disimak videonya, diperhatikan apa yang ada dalam video, disimak baik-baik. Nanti sehingga kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Jadi nanti silakan disimak baik-baik videonya, silakan diperhatikan baik-baik videonya agar kalian nanti bisa berdiskusi mengerjakan LKPD yang telah Bapak bagikan. Paham ya? Paham. Bapak bagikan. Bapak sudah bagikan LKPD. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan video pembelajaran materi tentang teks eksplanasi. Jadi Bapak minta silakan disimak baik-baik, didengarkan videonya. Karena setelah ini Bapak juga akan menampilkan nanti tentang rangkaian listrik, simulasi pembuatan rangkaian listrik sederhana seperti apa. Jadi silakan diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik agar kalian nanti bisa berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bisa dipahami? Bisa. Kita masuk di tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Sekarang Bapak akan putarkan video tentang teks eksplanasi. Silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita belajar di tema yang ketiga, tokoh dan penemuan, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi tentang teks eksplanasi ilmiah, kata baku dan materi. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita bahas, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar video ini semakin berkembang. Masuk kita ke materi yang pertama tentang teks eksplanasi ilmiah. Pengertian teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan seluruh proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Fungsi teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan yang berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau apa yang akan diinformasikan. Kemudian bagian yang kedua adalah deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi ilmiah itu sendiri, berisi tentang urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian bagian yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Bagian penutup ini adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Kita perhatikan dari teks eksplanasi ilmiah berikut, ya, baca dengan teliti tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola hijau. Baik, kita cari satu-satu pernyataan umum, deretan penjelas, buka penutup dari teks eksplanasi tersebut. Kita identifikasi paragraf pertama topik masalahnya apa, kemudian paragraf kedua deretan penjelas, paragraf ketiga itu deretan penjelas, paragraf 4 kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Kita langsung cari paragraf 1 topik masalahnya ada di paragraf yang pertama. Nah, di paragraf pertama ini kita cari topik masalahnya. Biasanya topik masalah itu bersifat umum, ya. Di tema 1 kita sudah belajar mencari ide pokok atau kalimat utama. Nah, ide pokok atau kalimat utama itu kalau tidak di awal paragraf, di akhir paragraf. Kita cari paragraf 1, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Penemuan bola lampu
Thomas Alva Edison. Kita taruh tulis di diagram yang sudah kita buat. Kita taruh ya di diagram, kemudian kita cari paragraf yang kedua dari penjelas. Dari penjelas ini ada di paragraf kedua, kemudian sama paragraf kedua juga kita cari ide pokoknya atau kalimat utamanya, yaitu ada di awal paragraf. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Kita tulis di diagram yang sudah kita buat. Kemudian paragraf ketiga dari penjelasnya, kita lihat yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kita tulis di diagram yang sudah kita buat. Dan terakhir kesimpulan atau pesan pendapat pribadi dari penulis. Pesannya apa? Untuk membaca kita cari di paragraf yang kedua. Pesannya adalah rasa yang tahunya yang tinggi dan sikap lantang menyerangnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Kita tulis di diagram yang sudah dibuat tadi. Nah, selesai mencari topik masalah dari penjelas paragraf 2 dan 3 dan kesimpulan ke paragraf yang keempat. Bagaimana? Mudah-mudahan dalam mencari topik masalah dari penjelas dan kesimpulan dari teks eksplanasi ilmunya. Jika masih belum paham, kalian bisa mengulang kembali video sampai kalian benar-benar paham. Jika sudah paham, Kita tadi sudah belajar, sudah melihat tayangan video tentang teks eksplanasi Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu atau lampu pijar. Tahu lampu pijar? Tahu. Lampu pijar. Seperti apa lampu pijar? Bola. Ya? Nah, lampu pijar. Lampu pijar itu artinya bola lampu. Pijar itu apa sih? Iya, lampu yang menyala. Lampu itu bisa menyala karena apa? Listrik ya. Kalau zaman dulu sebelum ada listrik pakai apa namanya? Dimar. Ya, ada yang bahasanya dimar. Ada yang namanya publik apa ya? Mungkin. Nah, kalau sekarang kita sudah memakai lampu, bohlam lampu yang dialiri listrik. Tahu listrik ya? Di awal tadi Bapak sudah katakan kita juga selain belajar teks eksplanasi, kita belajar tentang listrik. Nah, perhatikan ke depan. Nah, rangkaian listrik, perhatikan. Rangkaian listrik adalah alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Itu yang disebut rangkaian listrik. Kemudian komponennya. Nah, tadi di awal sudah Bapak singgung tentang komponen apa tadi? Iya, baterai atau senter. Komponen dari listrik yang pertama ada saklarnya, ya. Ada batu baterainya, jelas. Kemudian ada lampunya, bohlam, ya. Kemudian ada kabelnya. Itu komponen dari listrik. Jadi sebuah lampu, sebuah bola lampu bohlam itu bisa menyala kalau mempunyai beberapa komponen ini tadi. Ada saklar, ada batu baterai, ada kabel, kemudian ada bohlamnya. Walaupun sekarang ada juga lampu yang bisa menyala tanpa dialiri atau punya komponen itu tadi, yang biasa dipakai lampu emergency. Kalau pas mati lampu, yang kadang lampunya mati tapi lampu emergensinya bisa tetap nyala. Nah, itu merupakan kemajuan teknologi yang sekarang. Nah, kemudian perhatikan, ada jenis rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian listrik terbuka, yang kedua ada rangkaian listrik tertutup. Yang terbuka seperti itu bentuknya, kemudian ada yang tertutup. Nah, yang terbuka berarti dia bisa hidup nyala. Kalau yang tertutup dia langsung berarti tidak ada pemutus arusnya. Kemudian berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua jenis.
Yang pertama ada rangkaian listrik seri. Tuh, perhatikan, rangkaian listrik seri. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, disusun secara berderet. Kemudian hanya terdapat satu saklar. Kalau pada rangkaian seri itu hanya terdapat satu saklar saja. Kemudian boros baterai. Nyala lampu lebih terang. Jika saklar dimatikan, maka semua lampu akan padam atau akan mati. Contohnya, ada lampu senter, ada lampu taman, lampu hias yang biasa kalau 17 Agustus kemarin rame. Itu coba kalian perhatikan, ada berapa saklar lampu mainan itu? Ada satu saklar kan? Kalau misalkan dimatikan saklarnya satu, mati semua apa enggak lampunya? Mati. Makanya itu termasuk kategori rangkaian seri. Seperti hanya senter. Nah, senter ada berapa saklar? Satu. Buat hidupin, buat matiin. Kalau dimatikan otomatis ya langsung mati. Kemudian rangkaian yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama disusun secara bertingkat. Kalian perhatikan susunannya sudah berbeda dengan rangkaian seri tadi, ya. Kemudian lampunya lebih redup. Jika hemat baterai atau energi, lebih hemat baterai atau energi, dia lebih hemat. Kemudian jika lampu satu dimatikan, maka lampu lainnya itu masih menyala. Itu ciri rangkaian paralel. Dia disusun secara bertingkat. Kemudian kalau satunya lampunya mati, maka lampu satunya tidak akan mati. Contoh penerapannya ada pada lampu merah, ada juga pada rangkaian di rumah kalian. Coba perhatikan di rumah kalian. Rumah kalian itu saklar lampunya ada berapa? Lebih dari satu kan? Nah, makanya rumah itu dibuat rangkaian paralel. Karena kalau dibuat rangkaian seri susah. Saklarnya cuma satu. Begitu saklarnya dimatikan, semua lampunya mati, repot. Makanya rumah itu dibuat rangkaian paralel. Di kamar ada sendiri saklarnya, di dapur ada sendiri, ruang tamu ada sendiri. Di awal tadi kita akan belajar membuat rangkaian seri dan paralel. Bapak akan jelaskan melalui simulasi. Jadi di sini Bapak punya sebuah simulasi. Silakan nanti diperhatikan simulasinya. Coba perhatikan. Ya. Di sini ada simulasi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sudah terlihat ya? Nah, perhatikan. Nah, di sini ada kabel, ada baterai, ada bola lampu, kemudian ada saklar. Nah, nanti setelah Bapak bagikan bahan-bahannya, di sini Bapak sudah punya bahan, ya. Di sini ada dudukan baterai, ya. Nih, perhatikan. Ada dudukan baterai. Kemudian di sini Bapak juga sudah siapkan, di sini ada bohlam lampunya. Kemudian Bapak siapkan di sini untuk apa ini namanya? Biasa kalian nyebutnya? Iya, biasa nyebutnya fittingan lampunya. Kemudian di sini ada kabelnya, ya. Kemudian ada saklarnya juga, Bapak sudah siapkan saklarnya. Kemudian ada gunting, ada solatif, kemudian nanti juga Bapak siapkan lem lilin nanti ya untuk merekatkan ke medianya. Kemudian nanti kita akan buat di kardus. Jadi kita akan buat rangkaian seri dan paralel di kardus ini. Sebelumnya silakan simak simulasi yang Bapak contohkan. Perhatikan. Ya. Pertama-tama perhatikan, kita ambil baterainya dulu. Perhatikan, kita ambil baterainya. Kita pakai 2 baterai ya. Ya. Coba perhatikan. Halo. Hai. Kemudian
setelah baterai sudah, kita ambil kabelnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambah lagi kabelnya. Kemudian, nah, perhatikan, kita tambah kabelnya. Kemudian dikasih saklar. Ini saklarnya. Ini saklarnya. Nah, kita buat dulu rangkaian seri. Kita kasih lampu, ya, kita kasih lampu. Kemudian kita sambung lagi kabel. Ini kita kasih lampu lagi. Kemudian kita tes, cetekin saklarnya, kita tes. Ya. Lampunya akan menyala. Ini contoh rangkaian seri. Perhatikan. Kita tes. Tadi katanya, tadi sudah Bapak jelaskan ciri-ciri lampu seri. Apabila salah satu lampu itu kita matikan atau kita ambil, maka lampu yang satunya juga akan mati. Kita contoh, ya. Perhatikan. Bapak buang lampunya, maka akan mati lampu yang satunya, walaupun saklarnya posisinya tertutup, ya, masih dicetekin. Tapi kalau lampu yang satunya diambil atau dimatikan, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Balik ini. Coba kita uji lagi. Iya. Ini di simulasi ini juga coba perhatikan, kabelnya juga nyambungnya harus pas. Nah, coba perhatikan, ini kan lampunya nyala, ya. Nah, coba sekarang perhatikan. Sekarang kabelnya Bapak sambungin ke sini. Bentar. Akan tes. Tuh, perhatikan. Apa yang terjadi? Ada. Karena kita salah menyambung kabelnya. Makanya di rumah, coba perhatikan. Di rumah mungkin kalian pernah melihat rangkaian listrik di rumah kalian, atau ada yang konslet, meterannya jebret, ya kan? Nah, itu biasanya terjadi karena konsleting kabelnya ada yang korslet, kemudian listriknya kebakar. Nah, itulah yang terjadi. Makanya ini. Nah, perhatikan. Kalian perhatikan, coba perhatikan di sini. Di sini ada lingkaran, ya. Ada dua lingkaran. Yang satu untuk kabel yang dari sini, yang satu untuk kabel dari sini. Sekarang Bapak taruh yang satu sini, yang satu Bapak taruh di sini. Dia mau nyala. Nah, sekarang ketika kabel yang satu ini juga Bapak letakkan di kabel yang sama tadi, maka yang terjadi adalah konslet, nggak mau nyala, tapi baterainya terbakar. Makanya harus hati-hati juga kita di rumah dalam rangkaian listrik. Bisa dipahami dari contoh ini? Sekarang kita buat rangkaian yang kedua. Rangkaian apa yang kedua? Kita buat rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian paralel. Perhatikan. Kita buat rangkaian yang kedua. Kita buang dulu. Perhatikan.
Kita buka dulu saklarnya. Perhatikan, rangkaian paralel disusun secara bertingkat. Kita tes sudah betul apa salah, karena kalau salah nanti akan terjadi konsleting seperti yang tadi. Kita tes. Ya. Nanti sukses. Coba kalian perhatikan, ada yang beda nggak dari nyalanya? Ya. Tapi terang yang mana? Rangkaian paralel. Perhatikan, karena salah satu kelebihan dari rangkaian paralel itu adalah nyala lampunya akan lebih terang. Perhatikan. Sekarang kita tes sesuai dengan ciri-ciri rangkaian paralel. Apabila salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya tidak akan mati. Perhatikan, lampu yang satu kita buang. Lampu yang satunya tetap nyala, tetap hidup. Berbeda dengan rangkaian seri tadi ya. Rangkaian seri apabila lampu yang satu itu mati, maka lampu yang lainnya juga akan ikut mati. Tapi kalau pada rangkaian paralel, apabila lampu yang satunya itu diambil atau lampu yang satunya itu putus, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Itulah contoh daripada rangkaian paralel. Dari simulasi ini bisa dipahami? Bisa. Bapak nggak dengar suaranya? Bisa? Bisa. Semangat ya? Semangat. Siap untuk percobaan ya? Siap. Sekarang Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok saja, ya. Masing-masing perwakilan kelompok ambil bahannya ke depan, kemudian kita langsung praktekkan. Silakan. Silakan ambil bahannya, kita praktekkan. Untuk lampunya gimana? Sukses? Sukses, Pak. Rangkaian apa ini namanya? Seri. Rangkaian seri, coba dites. Saklarnya jalan nggak? Saklarnya fungsi nggak? Coba dites. Iya, hidupin. Coba tangannya semua diangkat. Halo. Hai. Sudah selesai semua? Sekarang bisa diangkat dulu, tunjukkan hasil kerjanya. Mana? Ayo semuanya diangkat. Iya. Sekarang Bapak minta dari perwakilan kelompoknya masing-masing silahkan mempresentasikan hasil kerjaannya. Ya. Jadi sekarang Bapak tanya dulu, kelompok mana yang mau mempresentasikan duluan? Ya. Oh baik, silakan kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
mempresentasikan rangkaian seri paralel. Yang ini paralel dan yang ini seri. Coba boleh dites. Di sini perbedaannya, kalau rangkaian paralel bersusun, kalau rangkaian seri berjajar. Yang rangkaian seri nyalanya redup, kalau rangkaian paralel terang. Di sini komposisinya ada baterai, kabel, tulang, sama fittingan. Yang lain silakan ditanggapi. Apa? Ya. Kalau itu bisa boleh diputar kalau untuk dites. Ya, coba seperti ciri-ciri yang sudah dijelaskan di awal. Untuk rangkaian seri, kalau misalkan lampunya dimatikan salah satu, apa yang terjadi? Apakah sukses? Untuk rangkaian paralel, ya paralel. Bagaimana dengan rangkaian seri? Bisa ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Tadi masing-masing perwakilan kelompok sudah bisa mempresentasikan hasilnya di depan ya. Nah, kemudian kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kita sudah bisa mengetahui rangkaian seri dan rangkaian paralel itu seperti apa. Kemudian kita sudah bisa membuktikan sesuai dengan ciri-ciri rangkaian seri itu seperti apa, paralel seperti apa, masing-masing mempunyai kelemahan dan masing-masing mempunyai kelebihan. Kalau kelebihan lampu paralel tadi gimana? Terletak di apanya kelebihan lampu paralel? Di lampu, nyala lampunya. Ya, nyala lampunya seperti apa? Lebih daripada rangkaian yang seri. Kemudian kelebihannya apa lagi rangkaian paralel tadi? Jika dimatikan salah satu lampunya, Satu lampunya masih hidup. Iya. Nah, jika dimatikan salah satu, maka lampu yang lainnya tetap akan menyala. Itu merupakan kelebihan daripada rangkaian paralel. Jadi terima kasih. Nah, coba untuk berikutnya, halo. Kita sudah belajar tentang teknik eksplanasi, kita sudah belajar tentang rangkaian listrik. Sekarang sudah semuanya. Sekarang gilirannya Bapak bagikan tugas mandiri. Kalau tadi kita sudah belajar secara kelompok berdiskusi, sekarang waktunya Bapak kasih kalian tes individu atau mandiri. Di sini Bapak punya soal, silahkan dikerjakan secara mandiri. Bapak kasih waktu, nanti setelah waktunya sudah selesai silahkan dikumpulkan. Ini dikerjakan secara mandiri. Paham? Paham? Silakan ya. Bapak bagikan dulu. Baik, waktunya sudah selesai. Semuanya sudah selesai mengerjakan? Baik, sekarang
silakan dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Berikut juga dengan hasil LKPD yang sudah diselesaikan. Silakan perwakilan kelompok saja yang dikumpulkan. Baik, sudah selesai semua ya? Sudah. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Coba sekarang sambil mengingat, kita sudah belajar apa saja hari ini tadi? Ayo, yang pertama. Rangkaian tes. Kemudian rangkaian listrik. Gimana? Sudah puas? Sudah. Mana pelajaran yang paling disukai dari pembelajaran kita hari ini tadi? Kegiatan. Alhamdulillah. Berarti kegiatan membuat rangkaian listrik tadi seru ya. Ada yang takut setrum, ada yang nggak lampunya nggak bisa hidup, ya. Tapi banyak kan takut kesetrum katanya, ya. Nah, seru. Nah, alhamdulillah kalau semua pembelajaran sudah kita lewati. Nah, jadi kita sudah belajar tentang eksploitasi kemudian rangkaian listrik tadi. Kita sudah belajar bagaimana merakit sebuah rangkaian sederhana, baik itu paralel ya. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini sudah selesai semua. Kemudian untuk pembelajaran di minggu depan, ya, pembelajaran kita berikutnya masih kaitannya dengan listrik. Halo. Hai. Perhatikan. Pembelajaran kita minggu depan masih ada kaitannya dengan listrik lagi, tapi akan lebih seru lagi. Kalian tahu lampu ini lampu apa? Seperti lampu lalu lintas ya. Jadi untuk pembelajaran yang akan datang kita akan belajar merakit bagaimana sih lampu lalu lintas itu. Nah, ada merah, ada kuning, ada hijau. Baik, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, seperti tadi di awal kita awali dengan doa, maka di akhir juga ditutup dengan doa. Baik, Bapak minta kepada ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Terima kasih, Pak. Siap, gerak, betul mulai. Sudah selesai. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.